Podcast Mansa. Podcastnya anak Semansa. Kembali lagi bersama saya Surya Dan saya Rani. di Podcast Mansa kali ini. Kali ini kita ada bintang tamu ya, Ran? Iya, spesial banget. Wih. Dari alumni kita sendiri. Siapa namanya? Siapa ya? Siapa? Tanya langsung aja. Ini masnya siapa namanya? Masih siapa namanya? Iya. Iya. Nama saya Muhammad Anis Rifai, panggil aja Anis. Oh iya. Sekarang ngapain Mas? Sekarang duduk. Oh Oh iya, iya. Tapi Maksudnya itu. Apa? Kuliah apa? Kuliah Kerja apa? statusnya Iya. statusnya mahasiswa. Oh. Mahasiswa di mana? Mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Jogja. Wih, nggak nyebut merek ya? Wah, mau sebut? Boleh. Ya boleh. Silakan. Iya, Universitas Gadjah Mada. Oh, Wih. Tuh. Ambil apa? Ambil yang jelas nggak ambil komputer. Oke. Nanti Karena nanti dimarahin ya? dimarahin satpam, Oh. nanti dikejar satpam. Jadi ambil sastra Korea. Sastra apa? Iya, sastra Korea. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Iya. Kamsahamnida. Iya. Belum selesai, Oh. kan Benci. Kamsahamnida. Mending dilepas saja biar enak. Oh iya. Ding. Oke. Oh iya, dengar-dengar Mas Anis ini dulu pernah bikin film ya. Bisa diceritakan sedikit Film yang mana? Film yang pas SMA. Iya, yang pas Oh, pas SMA banyak ya bikin film. Sombong banget. Enggak, Gitu ya. Yang mana yang mau kalian anu? Yang baik? itu Oh, yang sandal, sepatu. Oh, sandal. sandal. sepatu Iya, ya. yang sepatu maksudnya. Oh ya, sepatu. Yang sepatu yang itu ya kayaknya seingatku yang film cuman berapa sih? 2 menit kayaknya. Seingatku sih. Iya itu. Oh iya. Oh 4 menit. Iya, terima kasih Pak sudah diingatkan. Saya sendiri pun lupa. Ya itu film cuman durasi pendek sih. Nggak sampai 5 menit, sekitar 4 menitan mungkin. Terus dimana film itu dulu kita bikin karena memang ada permintaan khusus dari Solo Bersimfoni. Kenapa milih konsep kayak gitu? Kenapa nggak yang lain? Oh, konsep kayak gitu. Iya. Karena itu kan waktu itu filmnya kan dibikin kan karena memang ngejar durasi banget kan. Terus habis itu juga kita cuman lihat berdasarkan naskah lagu yang diberikan sama Solo Bersimfoni. Terus kemudian kita waktu itu juga bingung tuh kayak ini kita harus bikin film yang harus mencakup semua naskah lagu ini. Karena memang ada berapa sih? 8. 8. Oh iya 8. Oh, 8 nasta ya. Lupa aku. Terus habis itu ya karena memang ada nasta lagu itu, terus kan aku juga bingung tuh waktu itu sama teman-teman, ini suruh kita harus bikin film yang mencakup 8-8-nya itu atau cuman mencakup berapa atau cuman yang salah satu. Tuh kan, terus habis itu kita kayak ayo udah deh yang penting ceritanya jadi dulu. Yang penting ceritanya jadi dulu, terus habis itu untuk nanti kena hasta lagu yang apa-apa aja atau mungkin kena berapa hasta lagu itu nanti urusan belakang, nanti bisa lah, yang penting ceritanya jadi dulu gitu. Terus ya udah bikin cerita, udah tuh jadi ceritanya tentang ya waktu itu awalnya kita memang temanya tentang gotong royong karena memang salah satu hasta lagu yang gotong royong itu kan karena memang menurut kita itu menurut kami itu memang melekat sama jati diri bangsa Indonesia. Soalnya kan kayak dulu ya karena memang Soekarno kan dulu pernah berkata kalau misalnya bangsa Indonesia itu merupakan bangsa yang gotong royong. Nah, jadinya kita mengambil ya udah deh tema yang gotong royong aja salah satu. Ntar kalau misalnya juga nyinggol ke hasta lagu yang lain ya itu urusan belakang gitu. Terus udah deh terus jadi itu kan tentang gotong royong, dimana itu waktu itu menceritakan tentang seorang anak yang dimana dia berasal dari keluarga yang kelas ekonomi rendah, ya menengah ke bawah lah, menengah ke bawah itu. Terus kemudian dia bersekolah di salah satu sekolah yang favorit di salah satu kota. Kemudian ketika dia masuk di hari pertama sekolah, dia beda tuh beda dari teman-teman yang lainnya, dimana kan kalau misalnya aku bayangkan manusia pada umumnya kan di hari pertama sekolah kita pasti pakai semuanya serba baru kan. Iya. Serba baru, terus kayak sepatu baru, baju baru, rambut mungkin baru, terus habis tas juga baru, buku-buku baru, terus habis itu di situ si anak nih dia nggak pakai sesuatu yang
biasa dilakuin pada manusia umumnya. Kayak dia tuh emang di hari pertama sekolah pun dia juga masih pakai sepatu yang dulunya, yang dari dulu dia pakai gitu loh. Padahal sepatunya kan udah bolong-bolong juga, udah jelek juga, udah istilahnya nggak enak dipandang lah kayak gitu. Terus habis itu yaudah deh, terus dia di sekolah, terus kemudian ketemu sama teman-teman yang awalnya kan biasanya memang kayak gitu tuh, kita di lingkungan baru, kita belum bisa terlalu beradaptasi sama lingkungan yang dimana apalagi kan itu kan menceritakan tentang kehidupan SMA kan, dimana dulu SMP kita bebas tuh, misalnya karena memang SMP di umur anak SMP yang masih segitu, kita mau bicara apa aja itu masih terserah gitu loh, karena memang anak SMP nggak gampang masuk ke hati loh omongannya, apalagi kan juga anak SMP mungkin nggak terlalu memikirkan sesuatu apa yang ingin dia bicarakan dulu kan. Nah, beda kalau misalnya memang anak udah masuk ke dunia SMA itu beda lagi, apalagi memang di dunia SMA kan lebih harus ditekankan sama toleransi, karena memang nggak cuman di sekolah ini, nggak cuman dari daerahmu doang yang di sekolah ini, bahkan mungkin salah satu contohnya SMA 1 mungkin juga banyak ya, kayaknya ada orang-orang yang dari luar daerah kan. Kebetulan 2 orang dari luar daerah. Oh, dari luar daerah. Iya. Oh. Nah, contohnya kan kayak gitu kan, mungkin ada yang dari Jawa Timur pun mungkin juga cara berbicara kan beda sama Solo, di mana Solo terkenal sama orang-orang yang lemah lembut. Terus ketika dia bertemu sama orang Jawa Timur yang nah itu tiga kata dengan belakangan kat dengan depan C itu kan, itu agak mungkin bagi orang Solo kan wah sebetulnya kayak gitu. Nah, padahal di sana biasa aja. Nah, kayak gitu. Makanya kan mungkin adaptasinya kan mungkin agak emang kurang. Terus habis itu juga di situ kan diceritain kalau memang di hari pertama sekolah itu emang susah anak seumuran gitu untuk beradaptasi. Terus akhirnya tapi mereka bisa tuh, karena memang ada 2 tokoh, seorang wanita yang dia memang bisa menyadarkan teman-temannya untuk punya rasa ayo nih, ini ada teman yang istilahnya beda dari kita karena memang dia nggak mampu kan. Terus habis itu kan kita ini juga masuk bareng-bareng tahun ini, terus dia juga teman kelas kita, gimana kalau misalnya kita juga nyamain nih kondisi dia sama kita kayak gini, dia juga kayak gini. Ibaratnya kalau misalnya kamu makan ikan, ya aku juga makan ikan. Kalau misalnya kamu makan tahu, aku juga makan tahu gitu loh, sama gitu. Ya udah, terus akhirnya si 2 wanita itu, 2 cewek itu menyadarkan teman-teman kelasnya. Akhirnya mereka bersepakat buat gotong royong untuk memberikan sepatu itu, makanya judulnya sepatu gitu. Pasti pas produksi itu kan ada suka dukanya, ada pas kumpul-kumpulnya. Terus itu kan Mas Anies sudah 2 tahun ya lulus dari SMA. Itu ada nggak yang dikangenin dari pas buatnya film di SMA, apa mungkin pas SMA ngapain aja? Yang tadi pertama suka duka waktu bikin film itu, yang sepatu itu suka dukanya kita nggak tahu harus beli sepatu baru apa enggak. Soalnya kita juga siapa nih sepatunya baru, nggak ada kan. Terus yaudah deh pakai sepatu siapa gitu yang masih bagus kiranya, kita laundryin. Waktu itu ada laundry cuci sepatu itu kan. Terus akhirnya biar jadi putih, biar kayak sepatu baru gitu. Ya udah, daripada beli sepatu lagi kan, kita juga jadi keluar uang juga waktu itu juga. Waktunya yang lama pakai sepatunya siapa? Yang bolong-bolong. Karena yang bolong-bolong tuh sepatunya si pemeran utamanya itu, si Fajri. Ya itu, dia kan anak teater kan. Terus dia kebetulan juga dia punya sepatu yang bolong-bolong. Waktu itu kan aku tanyain kan, di sini ada yang punya sepatu bolong-bolong nggak? Karena itu memang proyek gabungan dari Eskul Rao sama Eskul Teater kan, dari SMA 1. Terus kemudian ada nih si Fajri katanya, dia punya sepatu yang bolong-bolong gitu. Terus udah dia coba besok bawa gitu. Terus kita lihat, bagus nih sepatunya, memenuhi kriteria bolong-bolong. Terus ya udah kita jadiin itu properti buat yang sepatu bolong itu. Gitu. Apa yang dikangenin tadi? Oh ya, yang dikangenin tadi ya. Yang dikangenin dari kehidupan SMA. Apa ya? Oh itu. Izin sekolah karena bikin film. Nah itu, soalnya karena apa ya? Ya itu yang saya suka tuh karena memang kebanyakan orang tuh cuman lihat sesuatu tuh berdasarkan apa yang dilihat sama apa yang didengar dari orang ke orang gitu loh.
Jadi ya cuman kamu tuh kadang kayak kebanyakan orang cuman oh iya ini orang aku tahu orang ini berdasarkan cerita dari orang ini, berdasarkan penglihatan dari orang ini, bukan karena berdasarkan dia kenal dekat dengan orang ini gitu. Dari mulut ke mulut gitu ya. Iya kayak gitu. Terus kayak jadi kebanyakan guru tuh ya menganggap aku dulu waktu SMA kayak kamu tuh sering gak ikut pelajaran gini terus ya keluar kelas terus ya kayak gitulah. Padahal ya sebenarnya bikin video, bikin film. Ya dulu juga bikin video profil buat Semansa juga gitu. Apalagi Dengar-dengar ini kan Mas Anis nih habis buat project baru yang Iya. tayang di View. Hah? Yang tayang di View. Iya, view short. Oh yang tayang di platform View itu. Iya. Ya kenapa? Itu Saya dibahas. judulnya apa? Saya Aku belum tahu. Nanti aku salah sebut lagi sandal. Oh iya. Oh sadar. Nggak, Kita ada 5-nya, 5 apa ya itu? 5. Oh judulnya 5 Wasto. Wus, itu apa itu bisa Artinya dijelaskan? apa itu? Artinya 5 pedoman seorang pria Jawa. Yo. Ya lebih tepatnya pria Jawa. Tapi sebenarnya arti dari 5 Wasto pun sebenarnya 5 pedoman sih. Gitu. Itu kenapa bisa bikin konten sama bisa di-upload di View gitu gimana? Oh sebenarnya itu jadinya dulu tuh sebenarnya itu film hasil dari workshop ya, hasil dari workshop pelatihan tentang materi film dari View. Karena memang View dari tahun 2019 kemarin mereka membuat konten di mana konten View Shorts itu dari tiap season itu merupakan film-film hasil workshop mereka. Jadi mereka dari tahun ke tahun tuh ke beberapa kota, terus kemudian mereka menyebarkan istilahnya kayak materi film kepada pelajar ataupun mahasiswa kayak gitu. Terus mereka kemudian kayak bertanya sama beberapa pelajar mahasiswa tuh kayak apa sih yang belum kalian ketahui ataupun apa yang masih kalian tanyakan tentang teknis perfilman ataupun yang lainnya tentang film gitu. Terus kalau misalnya ada tanyakan aja, soalnya waktu itu View datangin mentor tuh dari Jakarta langsung kan, ya nggak dari Jakarta sih, maksudnya kayak dari beberapa kota juga datangin mentor. Terus kemudian mereka juga ngelatih pelajar mahasiswa yang kepilih dari View buat ikut workshopnya itu. Terus di mana nanti hasil dari materi yang udah disampaikan di workshop atau pelatihannya itu dijadiin film gitu. Jadi kayak habis kasih materi langsung jadi filmnya kayak gitu. Itu isinya kalau boleh di spoiler. Wah, spoiler aja semua nggak apa-apa. Jadi ya kurang lebih ceritanya itu tentang, jadi ya 5 Wasto itu menceritakan tentang 5 falsafah pria Jawa sejati, dimana ketika pria Jawa itu mendapatkan kelima dari pedoman ini, dia bisa dianggap sebagai pria sejati. Nah, 5 pedoman ini apa? Dimana 5 pedoman ini yang pertama ini harus urut ya, harus urut, nggak boleh acak, karena memang ini pun sebenarnya urutannya ini pun juga bermakna gitu loh. Kenapa kok harus yang pertama itu ada wismo atau rumah, dimana memang pria Jawa itu memang kalau misalnya biar dipandang sama masyarakat itu, kalau misalnya dipandang sebagai pria itu kalau misalnya kamu udah punya rumah, itu seorang pria. Yang pertama kenapa harus rumah, karena itu seorang laki-laki pasti dipandang jika udah punya rumah. Terus yang kedua turonggo atau kendaraan. Nah di sini kendaraan pun bermakna bahwa pria kalau misalnya udah punya rumah, entah itu rumah warisan ataupun rumah yang dia beli sendiri, dia juga harus punya kendaraan. Di sini kendaraan bermaksud apa? Kendaraan di sini bermaksud bahwa kalau misalnya pada zaman dahulu kan kendaraan itu kan bisa dalam berupa kuda ataupun tunggangan yang lainnya. Kalau mungkin di zaman sekarang itu kan bisa motor ataupun mobil ataupun sepeda. Nah di sini kendaraan bermaksud bahwa pria itu juga harus bisa mobilitasnya tinggi, karena tentunya pria kan biasanya dia harus bisa belajar menjadi tulang punggung keluarga. Nah menjadi tulang punggung keluarga otomatis dia juga harus bekerja. Nah kalau misalnya bekerja kan memang kebanyakan kita harus kesana kemari kan, butuh mobilitas tinggi. Terus juga mungkin harus kemana untuk urusan apa dan lain sebagainya itu. Nah di sini turonggo perannya itu
agar pria itu sebagai pria itu juga produktif, nggak cuman nganggur-nganggur di rumah sarungan pakai kosport kayak gitu kan. Nah itu kan sambil minum kopi sambil itu itu kan tidak mencerminkan seorang pria yang benar-benar mapan gitu kan. Nah terus yang ketiga setelah kendaraan atau turonggo tadi yaitu curiga atau senjata. Kalau misalnya zaman dahulu itu berupa keris, tapi kalau sekarang mungkin bagi anak muda itu senjata bisa dimaksudkan sebagai handphone. Kalau menurut saya, kenapa handphone? Karena di sini fungsi senjata pada zaman dahulu itu sebagai pelindung dari dua harta yang dia punyai, yaitu kendaraan sama rumah tadi, sama dua yang akan dia miliki nanti. Dua yang akan dia miliki nanti nomor 4-nya itu burung peliharaan, dan yang kelima garwo atau istri. Nah, kenapa kok senjata ada di tengah dari dua yang sebelumnya dan dua yang akan dia miliki? Karena senjata ini berperan penting untuk melindungi apa yang udah dia miliki sama berusaha untuk mendapatkan apa yang akan dia miliki kayak gitu. Jadinya mengapa curiga atau senjata ini ada di tengah-tengah. Kalau misalnya kenapa kok jika diibaratkan di zaman sekarang itu handphone bagi anak muda, karena memang handphone tuh bisa sebagai alat pelindung diri. Contohnya kalau misalnya rumah kita tadi kan harta yang pertama kan wasto yang pertama kan wisma rumah itu. Kalau misalnya rumah kita kebakaran, kamu juga mesti ngapain? Telepon pemadam kebakaran. Nah, telepon ini lewat apa? Lewat handphone. Kalau misalnya rumahmu dimaling atau kendaraanmu dimaling, kamu bakal apa? Hubungi polisi. Pakai telepon. Kalau misalnya dulu kan, kalau misalnya ada yang maling, kamu kejar pakai senjata, keris. Nah, peruntukannya beda dan istilahnya karena seiring perkembangan zaman pun juga mungkin bisa mengikuti kan kayak gitu. Terus habis itu yang keempat tadi burung peliharaan. Kenapa burung peliharaan? Karena setelah dia bisa merawat 3 benda mati ini, di mana rumah, kendaraan, sama senjata tadi. Terus yang keempat di sini ada burung peliharaan, di mana burung peliharaan ini sebagai pria Jawa, mau nggak mau kamu harus bisa merawat benda hidup. Benda hidup ini contohnya mengapa kok burung peliharaan? Karena burung peliharaan ini istilahnya yang paling kompleks lah, dimana kan kayak burung peliharaan kan dia juga butuh minum, juga butuh makan, juga setiap pagi kita juga harus membersihin kotorannya, terus harus bikin dia bunyi gimana pun caranya, kita juga harus tetap tiap pagi tiap sore bersosialisasi sama burungnya itu kan, kayak kur kayak gitu kan juga. Oh iya, ini burungku mau nih bunyi kalau misalnya ya biar nggak stres juga. Terus di sisi lain burung peliharaan itu bagi pria Jawa pada zaman dahulu itu sebagai penghibur, dimana ketika mereka merasa hari-hari mereka buruk. Jadi memang burung peliharaan bagi mereka dulu sebagai penghibur, istilahnya kayak gitulah. Kalau misalnya lihat burung atau mungkin dengar kicauan burung, mereka ngerasa hari mereka jadi lebih baik kayak gitu. Terus nah dari burung ini tadi pun juga bisa sebagai sarana untuk melatih nih. Ntar kalau misalnya kan yang wasto kelima ini kan tentang istri kan, tentang istri. Nah kalau misalnya kamu bisa ngerawat burung peliharaanmu, berarti kamu nanti juga bisa ngerawat istrimu, karena istri juga butuh makan. Terus juga kayak kan kadang juga istri bisa sebagai penghibur hari-hari yang berat kan, kayak mungkin pria kalau misalnya habis kerja berat, lembur, sampai rumah hiburannya istri. Nah kayak gitu kan sama kayak gitu. Makanya kalau misalnya ini tadi, kalau misalnya dia udah bisa ngerawat burung, berarti dia udah bisa pantas buat punya istri kayak gitu, dan itu harus urut. Sungguh bermakna dalam. Bisa dilihat di mana tadi? Nah bisa dilihat di platform streaming View. Nah cari aja judulnya 5 Wasto. Nah itu nanti LIMA spasi WASTO. Nah itu bisa ditonton ya guys. Nah terus paling menarik lagi nih, kok bisa Mas Anisnya ini jadi pemeran utamanya itu? Nah kenapa bisa jadi pemeran utama? Sebenarnya aku waktu itu memilih buat jadi kru tuh di bidang audio sebenarnya di bidang audio. Terus kemudian gitu kan habis itu mentornya bingung kan, terus akhirnya disuruh lah tuh semua kru buat bikin cerita
sama kru disuruh buat bikin cerita tentang mitos apa aja sih yang ada di daerah Solo dan sekitarnya. Istilah yang memang bener-bener ciri khas. Ini nggak bakal kamu temui di daerah lain gitu. Terus habis itu, yaudah, akhirnya kami bikin cerita semuanya. Terus kemudian udah dikumpulin, diseleksi itu dapat 5 cerita. Terus habis itu dari kelimanya itu diajuin ke eksekutif produser View di Jakarta sana kan. Habis itu dipilih tiga, terus akhirnya sama mentornya lagi dipilih jadi 1. Terus yang lolos 5 master itu. Nah kebetulan 5 master itu yang lolos itu ceritaku. Jadi itu yang bikin ceritanya sebenarnya aku. Terus habis itu karena memang menurut mentor ceritaku dirasa cukup bagus sama alurnya juga menarik, akhirnya dari divisi audio aku keluar tuh, pindah ke divisi penyutradaraan. Akhirnya masuk ke bagian storyteller. Itu nanti yang membantu penulis naskah untuk menyusun cerita. Jadinya di mana nanti tugas dari penulis naskah nanti nyusun dialognya, aku yang nyusun ceritanya. Jadi ini si tokoh harus ngapain, terus nanti dia bakal ngelakuin apa, terus nanti dia bakal ketemu sama tokoh ini di mana dan sebagainya. Itu nanti yang membuat ceritanya itu nanti si storyteller. Nah itu tugasku kemarin kayak gitu. Nah terus habis itu kenapa kok aku bisa jadi aktor itu karena waktu itu cerita udah jadi nih, udah aku store juga ke sutradara. Aku bilang sama sutradaranya, waktu itu sutradaranya kebetulan anak YIN, adik kelasmu, syukur Madian syukur mudengan. Nah kebetulan anak YIN kan, mahasiswa waktu itu dia. Terus kemudian aku bilang tuh sama dia, sama sutradaraku, tolong ini cariin aktor yang atau cast yang cocok ya sama cerita ini, gue bilang gitu. Kamu cuma tinggal cari cast ini gitu. Waktu itu cuman ada 5 tokoh kan, 5 tokoh di mana satunya itu tokoh utama, terus 4-nya cuman figuran doang, istilahnya kayak cuman tampil di beberapa klip doang kayak gitu. Terus habis itu oh iya, dia bilang iya gitu doang. Terus aku mikirnya kalau misalnya dia bilang iya kan pasti udah dikerjain tuh. Terus aku bilangin, terus ntar kalau misalnya dari casting sampai ntar dia mau syuting itu urusanmu, bilang gitu kan. Karena memang aku tugasku sebagai storyteller udah selesai, tinggal nanti tugasku di lapangan bantu sutradara tuh ngarahin gimana aktor harus gimana dalam menghayati karakternya kayak gimana dan lain sebagainya kayak gitu kan. Terus habis itu yaudah di hari H ketika kita kumpul mau berangkat ke lokasi syuting, aku datang habis itu waktu aku habis parkirin motor belum lepas helm, tiba-tiba asisten sutradara, dia tiba-tiba manggil aku, Mas Anis, coba sini dulu. Nah, loh, ada apa ini? Terus habis itu nah habis itu kan aku bingung kan, perasaan kemarin udah ada semuanya udah beres deh, terus kenapa kok harus manggil aku gitu loh. Terus dia ternyata bilang mau ajak diskusi berdua doang. Terus, waduh ini, terus yaudah kan, padahal belum sempat lepas helm, udah lepas helm dulu baru diskusi berdua. Terus dia bilang, Mas mohon maaf sebelumnya, ini kemarin dari Pak Mentor nggak cocok sama aktor yang udah kita dapetin dari hasil casting kemarin gitu. Terus loh lah kenapa ya? Nggak tahu, Bapak Mentor katanya nggak cocok aja karena memang orangnya dirasa belum terlalu cocok untuk memerankan karakter dari cerita yang Mas buat gitu. Nah, terus gimana tuh? Terus, katanya si Astra Dagu sama Pak Mentornya, kata Pak Mentor Masnya aja yang jadi pemeran gitu. Nah, itu hari H loh, Pomen. Iya, istilahnya kayak 1 jam sebelum kita mau berangkat ke lokasi syuting itu loh, baru dibilangin kalau misalnya aku harus menggantikan si aktor hasil casting tadi kan buat jadi pemeran utama itu. Terus ya udah, mau gimana lagi, kita juga mau casting lagi, nggak ada waktu lagi. Terus juga aku mikir, terus aku bilang tuh sama dia kayak, beri aku 10 menit buat berpikir, bukan beri aku 10 pemuda tapi beri aku 10 menit buat berpikir gitu. Terus habis itu mikir lah itu kayak
gimana jadi aktor gimana, soalnya kan kayak memang belum pernah kan di depan kamera gitu. Terus habis itu ya udah mikir pokoknya gimana caranya aku harus nemuin pemikiran positif gitu, kayak oh iya ini mungkin bisa jadi hal yang menguntungkan bagi tim karena memang dimana aktornya ini merupakan orang yang benar-benar membuat ceritanya, istilahnya kayak dia dimana pembuat cerita kan pasti mengenal betul kan sama karakter tokoh yang dia buat di cerita itu. Terus otomatis ketika dia nanti memerankan tokoh itu di film, dia udah tahu tuh dia harus ngapain. Ketika karakter itu aku bikin orang yang selengean atau orang yang sembarangan, itu aku juga harus tahu. Udah tahu, maksudnya udah tahu. Aku harus ngelakuin apa nih? Kalau misal aku orang yang sembarangan, oh ya berarti dari mulai dari bawah telapak kaki sampai ujung rambut kepala, aku udah tahu aku harus kayak gimana. Berpenampilanku sebagai orang yang selengean atau orang yang sembrono itu kayak gimana? Contohnya aja dari tali sepatu yang nggak terikat. Itu memang menunjukkan bahwa dia hidup sesuka dirinya. Iya, kayak kadang kan kalau misalnya orang yang tali sepatunya nggak keikat kan kadang kan dibilangin orang, itu tali sepatumu nggak keikat, nanti kamu jatuh gimana? Udahlah terserah gue, yang pakai sepatu juga aku ya, dia bilang gitu kan. Terus yaudah karena memang dia orangnya sembrono kayak gitu. Terus dari rambut juga dia nggak pernah sisiran, acak-acakan kayak gitu kan. Terus dari ujung bawah kaki sampai ujung rambut kepala tuh semuanya bisa kelihatan dari kayak gitu. Terus ya udah deh cerita jadi aktor kayak gitu. Menarik sekali. Iya. Menarik. Hari H baru dikasih tahu ya. Iya. Sangat pro. Berarti Sangat ada pro. reading dulu gitu. Nggak ada reading. Langsung take. Iya, langsung setelah berpikir 10 menit tadi, terus kita berdoa, udah bareng tim, habis itu berangkat ke set syuting. Teman-teman yang lain pada ngeset properti film kamera, audio dan lain sebagainya, lighting juga kan. Aku di belakang cuman sama wardrobe, dandan gimana caranya muka lecek biar kayak orang desa. Ya walaupun udah lecek sih benernya. Terus gimana caranya biar mukanya lecek kayak orang desa di wardrobe itu kan, sama milih pakaian juga yang cocok buat orang desa. Terus sambil baca lagi tuh ya, readingnya istilahnya bukan reading yang bareng-bareng sama tim yang lain, enggak. Jadi kayak cuman sambil wardrobe reading doang, kayak oh ya habis ini aku shoot yang adegan ini dah gitu doang. Untuk dialog ya improve, yang penting Ya udah paham betul. Soalnya yang bikin. iya kayak gitu emang. Itu kan kalau dilihat-lihat dari tempat syutingnya itu kayak di alam, kayak di desa gitu ya. Itu gimana itunya? Nah itu tempatnya di daerah Sukoharjo, lebih tepatnya di dusun apa yang lupa namanya. Pokoknya daerahnya Polokarto, daerah timur dari Bekonang itu. Polokarto itu timur ke tenggara lah. Kok jadi lagunya Wali? Tenggara. Ya itu. Selatan gimana? Ke utara. Oh. Masa kemana? Gojekanmu aku loh. Nah, Mas Anis kan buat film ya, udah banyak buat film. Apa yang ingin Mas Anis tanemin saat membuat film itu? Tujuan membuat film itu apa gitu loh? Pengen nanemin apa ke penonton film di Indonesia? Sebenarnya aku nggak terlalu muluk-muluk ya, kayak ya aku tuh buat film sesuai apa yang pengen aku sampein gitu, karena memang pada dasarnya film itu kan juga merupakan seni, dan dimana seni itu juga hakikatnya juga kebebasan kan. Jadi ya nggak ada sih sebenarnya kayak tuntutan kamu kalau jadi seorang seniman harus berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara, nggak ada kayak gitu. Yang penting istilahnya kayak kan nggak ada tuh kayak yang tadi yang kayak aku sampein kan, nggak ada tuh kamu jadi seniman tuh harus berguna bagi bangsa dan negara kan, apalagi bagi masyarakat itu kan juga nggak mungkin kan. Istilahnya kayak ya yang penting kamu tetap harus berbuat baik kepada siapapun, terus juga istilahnya bisa terbukalah dengan segala macam pemikiran masyarakat Indonesia yang beragam kan, karena memang juga ya masyarakat Indonesia terlalu beragam, karena juga terlalu beragam itu juga beresiko tinggi juga terjadi benturan toleransi. Kok malah jadi toleransi sih? Ya nggak apa-apa sih. Terus habis itu ya
kalau misalnya dari aku sebenarnya kayak pengennya yang penting masyarakat ketika ataupun orang lain ketika lihat filmku mereka juga ikut mikir apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan oleh seorang penulis ataupun seorang pembuat film, karena memang biasanya seorang pembuat film tuh menyampaikan sesuatu berdasarkan apa yang dia lihat, benar-benar apa yang dia lihat dan apa yang dia kenal dengan dekat. Karena nggak mungkin kan, istilahnya kayak contohnya kamu masih SMA, kamu belum tahu apa-apa tentang kehidupan perkuliahan, tapi kamu udah buat film tentang dunia anak perkuliahan. Itu kan belum sampai tuh kamu. Nah, kan kamu nggak mungkin bikin film kayak gitu karena memang kamu belum dekat dengan dunia itu. Maksudnya yang kayak gitu. Jadi memang seorang pembuat film ataupun penulis itu pasti juga membuat karya yang berdasarkan isu atau masalah sesuatu yang dia udah kenal dulu. Jadi oh menarik nih ada isu ini, terus ternyata dari isu ini pun kebanyakan orang menganggap isu ini masyarakat beranggapan A, terus ternyata dari ada beberapa fakta yang dimana belum masyarakat ketahui, asumsi ini bisa berubah menjadi B kayak gitu. Terus juga kita juga pengen tuh kayak ngajak masyarakat dimana setelah menonton suatu film itu usahakan, kalau dari aku sih lebih suka masyarakat nggak menyimpulkan sesuatu bukan kayak gitu. Istilahnya kayak orang lain setelah melihat filmku kayak mikirnya aku bukan sebagai penggiring opini, tapi aku sebagai pemberi pilihan. Masyarakat atau orang lain yang menonton filmku terserah nih mau mikir ini atau mikir yang ini, silahkan mau mikir A atau B. Tapi di sini aku tetap menjelaskan kalau misalnya kamu punya pemikiran tentang hal ini juga ada risikonya dan juga ada effort untuk kamu menghasilkan sesuatu dari pemikiran ini gitu loh. Terus kalau misalnya kamu juga mau milih pemikiran yang B contohnya, kamu juga ada effort ataupun resiko yang beda juga dari pilihan yang A tadi kayak gitu. Terus juga nanti biar orang lain lah yang memilih sendiri, karena memang kita juga nggak bisa memaksakan kehendak orang lain kan kayak gitu. Iya. Kan Mas Hanis kan kuliahnya ambil sastra Korea ya. Oh iya. Berarti kedepannya bakal bikin film-film lagi nggak? Iya sih sebenarnya kayak karena memang kemarin aku alasanku ambil sastra karena memang sebelumnya kan aku di film tuh jadi kameramen sama editor sama orang audio kan. Nah terus gara-gara kemarin pertama kalinya for the first time di view jadi penulis jadi storyteller, itu kayak wah ternyata kehidupan tentang penulis tuh kayak asik ya, ternyata kayak penasaran gitu kan. Terus apa sih yang biasanya penulis perhatikan saat membuat cerita dan lain sebagainya gitu, jadi penasaran tuh, makanya terus akhirnya ambil keputusan buat ambil sastra tuh. Terus ya untuk kedepannya harapannya dengan pengalaman ataupun ilmu sastra yang mungkin udah aku dapetin nanti atau mungkin yang akan aku dapetin di kuliah nanti bisa berguna buat kehidupan tadi lanjut di film tadi. Udah itu. Ada yang mau disampaikan ke guru-guru? Ya. Ada lagi? Guru-guru apa enggak? Enggak ada. Jangan enggak ada. Tentu saya dicap sebagai alumni yang tidak tahu terima kasih kepada guru nanti. Apa Pak Yamto apa gimana? Apa ya? Oh iya, yang Apa kucingnya Pak Yanto? Gabriela. yang Ya, jelas Gabriela. terima kasih kepada guru-guru Semansa karena ya berkat kalian udah berkat beliau-beliau semua, berkat guru-guru Semansa saya bisa menjadi orang yang seperti ini, bisa menjadi orang yang ya seenggaknya tidak buruk di mata masyarakat. Ya, Yang penting seperti itulah. ini. Iya. Ya yang penting kalau misalnya menurut saya kayak mungkin saya belum terlalu baik, tapi gimana caranya yang penting saya nggak buruk lah di mata masyarakat ya. Yang penting saya menjadi seperti itu. Terus juga terima kasih juga kepada karyawan atau mungkin ibu-ibu kantin yang sudah. Bapak kantin nggak? Oh enggak, saya kan jajannya di kantin Trio Macan. Nggak pernah di Payam toh. Kenapa? Oh iya. Mahal. Nggak sanggup.
Hanya untuk kaum hedon. Iya, untuk kaum yang kantongannya itu sampai mata kaki. Waduh. Kantongan dalam. Kamu nggak mau tersentuh oleh dempet-dempetan antrian. Nah, itu. Kan saya kan jajannya di kantin Trio Macan. Terus, halo Bu, Trio Macan. Terus terima kasih buat ibu-ibunya udah memberi saya stok Indomie goreng setiap hari. Jadi saya tuh dikenal sama ibu-ibu kantin tuh aku nggak pernah makan nasi sebenarnya. Indomie itu. Iya, tiap hari Indomie.